Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita yang telah memberikan kita segalanya yang kita butuhkan untuk bahagia di dunia dan akhirat. Namun kita yang suka lalai, kita yang suka khilaf, kita yang suka berdosa, kita yang suka lupa, kita yang suka nggak komit, pada Allah sudah memberikan segala yang kita butuhkan dan Allah mudahkan hal itu semua. Dan kita nggak akan mampu bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk bersyukur, lalu perbanyak istighfar atas segala khilaf, segala kekurangan, segala hal yang luput dari diri kita karena kebodohan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita. Dan itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Manusia begitu, hadirin sekalian. Innahu kana dzaluman jahula. Ia sangat suka zalim dan bodoh luar biasa. Sering melakukan hal-hal bodoh, ucapan-ucapan bodoh yang benar-benar jauh dari hal yang seharusnya. Tapi ia senantiasa memiliki Rabb yang Maha Pengampun, Rabb yang Maha Penyayang, penciptanya yang selalu inginkan kebaikan untuk dirinya, yang selalu mengampuni kesalahan-kesalahannya, yang selalu menyayanginya, yang selalu memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Tapi kita yang suka kurang pintar memanfaatkan hal itu semua. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, marilah kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Al-Wabilus Sayyib karya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan kembali bersama mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan, karena ini salah satu buku yang sangat spesial bagi orang yang ingin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin mengobati penyakit yang senantiasa ingat makhluk lagi, ingat makhluk lagi, dan ingat makhluk lagi. Ini salah satu menu yang sangat tepat buat kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita telah menjelaskan hadis saat innahu lam yabqa minad dunya fima madha illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha min. Ketika Nabi SAW berkhutbah setelah asar di waktu sore, lalu beliau menyampaikan sesungguhnya waktu yang tersisa dari dunia, dari apa yang telah berlalu, itu seperti hari ini. Seperti hari ini. Ketika beliau berdiri di hadapan para sahabat di akhir hari, di waktu asar, menjelang maghrib, kira-kira itulah waktu kita. Kira-kira itulah yang tersisa dalam kehidupan ini. Maka hadirin dan ibu-ibu sekalian, tidak lama, tidak panjang, hanya sebentar. Ibu-ibu bertahan itu hanya sebentar. Ibu-ibu bertahan itu atau bersabar itu hanya sebentar. Ibu-ibu istiqomah itu hanya sebentar. Ibu-ibu berjuang itu hanya sebentar. Nggak lama. Tapi nafsu kita ini yang ingin terburu-buru, udah dikasih sebentar sama Allah, tetap ingin lebih cepat lagi, dan jatuhnya keterburu-buruan. Dan pada saat terburu-buru semua akan berantakan. Dan itu hobinya manusia. Jadi sebenarnya bukan lama, hadirin. Bukan lama. Kok lama banget sih gitu loh. Aku tuh udah capek kondisi seperti ini. Apakah benar lama? Tidak. Nabi SAW mengatakan cuma sebentar. Yang bikin seolah-olah lama itu adalah tabiat kita yang suka terburu-buru. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kita dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu tuh terburu-buru, kata Allah. Manusia itu terburu-buru.
pengennya cepet-cepet. Jadi nggak mau sabar. Wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insan ajula. Jadi udah disuruh sabar sebentar, pengen lebih cepat dari itu. Tapi jiwa nggak siap, gitu. Fisik juga nggak siap, dan itu terlalu cepat. Akhirnya berantakan semua, akhirnya hancur. Ya sama kan dengan orang yang, hadirin Allah muliakan, yang diminta sabar ketika nggak punya apa-apa, yang diminta sabar ketika miskin, yang diminta sabar ketika nggak punya apa-apa, diminta sabar ketika miskin, lalu akhirnya menggunakan jalan yang haram untuk meraih kekayaan. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia ambil hak orang? Kenapa dia korupsi? Kenapa dia makan uang orang tanpa hak? Kenapa dia merampok? Kenapa? Karena nggak sabar. Ingin terburu-buru, ingin cepat lah. Padahal sabar. Wah, aku nggak bisa nunggu lama. Nggak lama. Sebentar. Tapi kita terburu-buru. Cuma sebentar. Kita terburu-buru. Kalau ingin kaya, tempuhlah jalan yang halal. Tempuhlah jalan yang diberkahi oleh Allah. Tempuhlah jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, tapi kelamaan, nggak lama. Wong, hidup Anda aja sebentar, apalagi mengejar kekayaan lebih sebentar lagi. Hidup Anda aja sebentar, apalagi untuk menggapai kesuksesan dunia, lebih sebentar lagi. Tapi kita terburu-buru, nggak mau sabar sedikit. Akhirnya gunakan cara yang haram. Gunakan cara yang haram. Coba kita sabar sejenak. Dan banyak orang demikian. Wanita yang ingin segera menikah, akhirnya karena terburu-buru, pokoknya ada yang maju udah bismillah nikah aja. Nggak tahu nih si orang siapa. Apakah laki-laki ini bertakwa sama Allah apa enggak? Apakah laki-laki ini akan menyayangi dia, akan mendidik dia? Udah nggak mikir lagi. Kenapa? Terburu-buru pengen nikah. Cuma dia sabar, terus dia perbaiki diri. Dia banyak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Allah zalim sama dia? Nggak mungkin lah. Tapi kita terburu-buru. Hadirin Allah muliakan. Hidup itu hanya sebentar. Itu yang dijelaskan Ibnu Qayyim. Maka ulama mengatakan, kalau kita melihat hadis di atas, maka harus ada pertanyaan dalam diri kita. Apa yang sudah kita hasilkan? Apa karya kita? Lalu pertanyaan, apa yang akan kita perjuangkan di sisa waktu yang ada? Apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita raih? Karya apa yang ingin kita wujudkan? Dan seringkali kesimpulannya adalah liya'lam annahu fi ghurur wa adghathi ahlam. Hendaknya dia sadar bahwa dia selama ini terkecoh dan tenggelam dalam mimpi dan hayalannya semata. Seringkali kita nggak ada apa-apa dan nggak punya, dan ngabisin waktu. Dan untuk ke depan juga nggak ada mimpi, nggak ada karya sama sekali. Bahkan sebagian kita jiwanya mati sebelum hari kematiannya. Banyak di antara kita optimismenya mati sebelum hari kematiannya. Sebagian kita harapannya mati sebelum hari kematiannya. Gak ada apa-apa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Dan kalau kita evaluasi lagi kata para ulama, wa annahu qad ba'a sa'adatal abad wan na'im al-muqim bi hadzin khasis la yusawi syai'a. Ada banyak di antara kita yang ternyata telah menjual kebahagiaan dia yang kekal abadi hanya untuk sesuatu yang receh dan nggak worth it sama sekali, nggak layak sama sekali. Walau talaballahu ta'ala atau walau talaballaha ta'ala wa darul akhirah la'atahu dzalika hadzal hani'an muwaffara. Kalau saja dia gunakan waktunya untuk mencari Allah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan akhiratnya, la'atahu dzalikal hadza hani'an muwaffara wa akmala min, maka Allah akan kasih keinginannya, Allah akan cukupkan, Allah akan berikan, dan Allah akan sempurnakan. Jadi kalau yang kita cari ini akhirat, Allah akan kasih. Bahkan Allah akan kasih lebih besar daripada effort kita. Dan bukan hanya Allah kasih di dunia, bukan hanya Allah kasih di akhirat, Allah akan kasih di dunia. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah mutiara hikmah yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Beliau menyampaikan, Ibnu Adam, wahai anak Adam, bi'id dunya bil akhirah, jualah dunia dengan akhirat Anda. Jadi dunia Anda jual. Untuk apa? Untuk dapat akhirat. Jadi jualah dunia Anda dengan akhirat. Anda jual dunia Anda. Apa yang terjadi? Rugi kita, hidup tersiksa, mati cepat, miskin, kering kerontang. Tarbahuma jami'a. Ternyata yang akan kita dapat, Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Wala tabil akhirat bi dunia takhsarhuma jami'a. Dan jangan Anda jual akhirat Anda dengan dunia. Kalau Anda jual akhirat Anda dengan dunia, Anda akan rugi di dunia dan di akhirat. Anda akan rugi di dunia dan di akhirat.
Jadi jangan jual akhirat Anda dengan dunia. Kalau Anda jual akhirat Anda dengan dunia, Anda nggak akan dapat akhirat, bahkan Anda nggak akan dapat dunia. Ini kaidah besar, hadirin. Dan setiap kita harus meyakini kaidah ini. Lalu kita ajarkan ke putra-putri kita. Ini kan ibu-ibu nih, ibu harus jadi pendidik. Ajarkan anak-anak lah. Dan apa yang dikatakan adalah Hasan al-Basri, itu sesuai dengan disabdakan Nabi kita SAW. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita SAW. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa akhirat menjadi ambisi dan tujuannya, ja'alallahu ginahu fi qalbih. Allah akan memasukkan kekayaan ke dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah. Dan Allah akan padukan urusan-urusannya. Allah akan beresi segala masalah-masalah dan persoalannya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan dunia tetap datang kepada dia dalam kondisi hina. Dunia datang. Wa man kanatid dunya hammah. Dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, menjadi ambisinya, menjadi cita-cita puncaknya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka Allah akan jadikan kemiskinan berada di pelupuk matanya. Dia akan dibuat paranoid, takut miskin, takut nggak punya duit, takut fakir, takut semua. Yang ada di hadapannya hanya kefakiran. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah akan buat urusannya berantakan, hadirin, berantakan. Walam ta'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia itu nggak datang ke dia kecuali sesuai yang ditakdirkan. Nggak nambah juga, nggak nambah. Jadi ada banyak orang itu kaya, itu bukan karena sangat ambisius terhadap dunia. Emang takdirnya dia kaya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia ambisinya akhirat, dia kan kaya seperti itu juga. Dan kita tahu bersama-sama, ambisi akhirat itu bukan berarti harus memilih kehidupan miskin. Abu Bakar kaya, hadirin. Ada yang meragukan ambisi Abu Bakar terhadap akhirat. Bahkan beliaulah umat Nabi SAW yang paling berambisi pada akhirat. Khadijah itu kaya. Ada ibu-ibu yang meragukan ambisi Khadijah terhadap akhirat. Ini tentang motif, ini tentang ambisi, ini tentang tujuan, ini tentang cita-cita. Dan hadis ini membuka mata kita bahwa maksud Al-Hasan al-Basri ketika beliau mengatakan jual dunia Anda untuk mendapatkan akhirat Anda, maka Anda akan untung di dua kehidupan tersebut, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan di sini kita bisa mengerti bahwa maksud Al-Hasan al-Basri bukan berarti orang itu pasti kaya di dunia. Tuh kan benar Pak Ustadz. Artinya bukan berarti orang itu pasti kaya secara materi di dunia. Itu maksud aku. Oh, tunggu dulu. Mungkin dia tidak kaya secara materi, tapi dia akan beruntung. Dia akan sukses. Kenapa? Karena dia akan kaya secara jiwa dan hati. Itu yang dimaksud beruntung. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Hasan al-Basri. Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tarbahhuma jami'a. Engkau akan dapat untung omset di dunia dan di akhirat. Apa maksud untung dan omset? Di surga jelas surga. Di akhirat jelas surga. Di dunia omset belum tentu materi, tapi untung dan omset adalah kekayaan jiwa. Dan ketika seseorang sudah memiliki kekayaan jiwa sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi tadi, kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Allah akan berikan kekayaannya ke dalam hatinya. Orang tuh kalau hatinya dikayakan sama Allah, itu walaupun nggak punya duit, happy-nya luar biasa. Nggak punya duit ya orang, senang aja, merasa kaya. Sebagaimana sekaya apapun orang, tapi kalau Allah cabut kekayaan dari hatinya, lalu Allah letakkan kefakiran di pelupuk matanya, itu hidup nggak ada enak-enaknya. Ketakutan terus, paranoid terus. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau ingin sukses di dunia dan di akhirat, jual dunia kita. Dan jual dunia kita bukan secara materi, tapi secara motif, secara tujuan, secara ambisi, secara narasi. Terlepas kita kaya atau miskin. Dan ketika kita dikasih kekayaan, maka kita hanya gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Kita hanya gunakan kekayaan kita untuk hal-hal yang mubah dan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hati kita tidak akan terpaut dengan harta tersebut. Sebagaimana apabila kita jual akhirat kita, jadi akhirat yang kita jual, maka dunia yang akan menjadi narasi hidup kita, menjadi ambisi kita.
jadi cita-cita kita, maka hati kita akan tersandra oleh dunia walaupun kita orang paling miskin di dunia, walaupun kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau dunia menjadi ambisi kita, sengsara hidup kita. Sebaliknya, kalau akhirat yang menjadi ambisi kita, walaupun kita menjadi orang paling kaya di dunia, paling kaya di Jakarta atau paling kaya di Medan, paling kaya di Indonesia, hati kita merdeka dan hidup kita tenang, hadirin, nggak ribet. Maka pastikan apa yang kita jual. Apakah kita selama ini menjual dunia kita, atau ternyata yang kita jual adalah akhirat kita? Ya pantas kita babak belur, pantas kita banyak nangis yang nggak jelas, pantas kita banyak terpukul, pantas selama ini kita banyak mikir yang nggak penting, pantas selama ini kita nggak dekat sama Allah, pantas selama ini kita nggak dekat sama firman Allah, dan lain seterusnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya apa kata para ulama, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau Anda adalah sosok yang punya hati yang qanaah, dikasih kecukupan sama Allah dalam hati kita, dikasih kekayaan dalam hati kita, apa kata Imam Syafi'i, fa anta wa malikud dunya sawa'u. Anda dan pemilik dunia sama, Anda dengan orang yang paling kaya di dunia sama aja. Ada beda. Ya beda lah Pak Ustadz, aku ini kemana-mana naik kelas ekonomi, mereka itu pakai PG. Iya, pesawatnya beda, tapi hatinya sama secara nyikapin. Jadi apa yang dirasakan mereka dengan fasilitas first class atau PG dengan Anda yang di ekonomi sama aja. Bahkan mungkin kita lebih bahagia. Pastinya kita lebih bahagia kalau misalnya mereka nggak bertakwa sama Allah. Ini kalau sama-sama bertakwa sama. Kita punya sahabat kayaknya minta ampun gitu, kayaknya keterlaluan. Kita nggak punya duit sama sekali, dia datang naik mobil premium, kita datang naik angkot, itu sama perasaan, gak ada bedanya. Kalau sama-sama bertakwa, kalau kita bertakwa dia enggak, kita lebih bahagia. Kita datang ke sebuah acara biasa aja, nggak pakai perhiasan, nggak pakai tas branded, nggak pakai apapun. Teman kita dia punya dan dia pakai, itu rasanya sama aja. Kalau kita bertakwa dan kita diberikan kekayaan hati sama Allah, nggak ada bedanya. Dan kalau teman kita juga bertakwa, kalau dia nggak bertakwa, kita lebih happy. Kenapa? Karena tadi kalau dia ahli dunia, maka dia diberikan kemiskinan. Jadi ketika dia jalan tuh dengan semua fasilitas, itu di depan matanya kefakiran. Aku kok ngeliat, ya ini kan abstrak. Tapi yang dia lihat itu kefakiran. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Kita mau nuduh Nabi SAW berdusta? Kalau Allah, mana mungkin Rasulullah berdusta? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Kita yang di sampingnya, kalau kita bertakwa, hati kita dikasih kekayaan. Jangan salah paham dan jangan salah menilai dunia. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksimalkanlah waktu yang sedikit ini, jamaah dan ibu sekalian. Manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menjual apa yang bisa kita jual. Dari apa? Dari ambisi-ambisi duniawi yang sebelumnya, dari mimpi-mimpi duniawi yang sebelumnya. Terus jual dengan apa? Jual dengan mimpi akhirat, dengan cita-cita akhirat. Anda akan berhasil di kedua kehidupan ini, pasti berhasil. Opsi pertama, secara materi Anda nggak kaya tapi Anda berhasil, Anda bahagia. Opsi yang kedua, Anda dikayakan, Anda bahagia dengan kekayaan. Jadi kan kita bicara lebih filosofis lah, ibu-ibu. Kekayaan itu apa sih? Kekayaan itu kan sarana apa tujuan? Sebenarnya nih, sarana apa? Untuk beli ini, beli itu, segala macam. Sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita jadi ahli akhirat, mungkin sarananya ada yang nggak Allah kasih. Nah, di antara yang Allah nggak kasih itu kekayaan. Tapi tujuannya, mengapa kita punya uang itu? Allah kasih tujuan. Allah kasih. Atau Allah kasih saran dan tujuan. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sisanya. Wassalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, keluarga beliau, para ulama, serta keluarga mereka. Dan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, alhamdulillah atas ilmu dan taufik Allah, seorang istri jadi tahu kesalahannya bahwa dirinya telah berbuat kufur kepada suami. Apakah dengan istri bertobat sungguh-sungguh kepada Allah kemudian minta maaf kepada suami, istri masih bisa ada peluang menjadi wanita soleha dan menjadi istri yang masuk surga dari pintu mana saja?
karena istri merasa kesalahannya begitu besar dan menyesal sehingga takut tidak dapat lagi keutamaan di atas. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan wa iyyak. Jawabannya, man yahulu bainakum wa bainat taubah, siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Jawabannya, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Jadi hadirin Allah muliakan, segera tobat, dan insyaallah kalau tobatnya tobat nasuha dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala, maka peluang itu masih sangat terbuka. Pertanyaan berikutnya, apakah kita istiqomah apa tidak, itu langkah berikut. Wallahu taala alam bisawab. Jadi optimis. Yu'jibunil fa'lu. Nabi SAW itu suka dengan optimisme. Dan jangan biarkan syaitan membuat kita putus asa. Itu permainan syaitan. Peluang sangat besar kok. Peluang sangat besar. Kita masih sangat berpeluang memperbaiki ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, sekeluarga, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, jika merujuk ke surat Yunus 58, seharusnya saya merasa gembira karena setahun ini Allah memberikan akses mendekat bagi saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan saya kemudahan dalam beribadah lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Namun mengapa hati ini masih lebih sering mengingat hal dunia yang memang saat ini qadallah sedang disempitkan Allah? Sepertinya ini yang membuat saya susah untuk gembira sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Yunus 58. Saya memaksa lisan saya untuk banyak berucap alhamdulillah, tapi rasanya ucapan syukur tersebut tidak dengan hati. Hanya sekedar agar Allah tidak marah karena saya tidak bersyukur. Apakah saya munafik karena lisan dan hati tidak sinkron? Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa lebih baik dan gembira dengan tulus. Jazakallahu wa iyyakum. Apakah penanya munafik? Pertanyaan konteks seperti ini pernah ditanyakan sebagian ulama klasik, dan jawaban mereka insya Allah nggak munafik. Kenapa? Apa jawab para ulama? Karena orang munafik nggak akan tanya-tanya seperti ini. Jadi orang munafik nggak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Orang munafik itu nggak akan pernah bertanya, apakah saya munafik? Enggak. Orang munafik itu akan terus justifikasi dirinya, akan terus mencari pembenaran, akan terus membangun personal branding, tampil keren segala macam, dan itu semua fata morgana, semua hanya casing. Yang bertanya, apakah saya munafik? Itu hanya orang-orang beriman. Masih ingat ucapan Al-Hasan, ma khafahu illa mu'min wal aminahu illa munafik. Nggak ada yang khawatir terhadap kemunafikan dan riya kecuali orang-orang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan dan riya kecuali orang munafik itu sendiri. Jadi yang merasa aman dari kemunafikan hanya orang-orang munafik. Jadi kalau pertanyaan apakah saya munafik, insyaallah. Terus apa dong masalahnya Ustaz? Yang pertama kita bersyukur dulu, insyaallah kita bukan orang munafik, insyaallah ya. Sebagaimana keterangan para ulama. Yang kedua, ini arahnya hadirin. Proses perbaikan. Karena hati kita itu punya masalah dan punya pola yang salah selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun. Nah, pengobatannya itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu masalahnya. Butuh mujahadatun nafas. Dan penanya menyampaikan baru 2 tahun. 2 tahun tuh baru. Jiwa itu tuh bertahun-tahun hadirin. Hati itu bertahun-tahun. 2 tahun tuh masih pemula. Masih ingat ucapan Muhammad bin Munkadir rahimahullah ta'ala, ulama besar, Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari. Apa kata Muhammad bin Munkadir? Kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Saya itu kondisikan jiwa saya, hati saya 40 tahun baru bisa istiqomah dan stabil. 40 tahun. Berarti kurang 38 tahun lagi. Kalau konteks penanya, ya Allah Pak Ustadz, 40 tahun lagi. Umur saya udah 50 tahun sekarang misalnya. Loh, maksud 40 tahun tuh kalau di level Muhammad bin Munkadir. Ibu-ibu kan nggak dituntut harus di level itu, Bu. Gitu. Kalau mau di level nama-nama besar ya levelnya begitu. Tapi kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibu-ibu nggak dituntut di level itu. Jadi insya Allah ini penanya insya Allah orang yang beriman. Tetapi orang beriman itu kan levelnya beda-beda. Orang beriman levelnya beda-beda. Orang baik itu levelnya beda-beda. Jadi ini insya Allah orang baik, namun masih di level pemula dan harus terus memperbaiki kualitasnya dari hari ke hari. Itu poinnya. Allah ta'ala misal. Dan saran saya banyak melihat ke sekitar ya, bagaimana banyak orang tuh nggak dikasih akses ilmu sama Allah. Dan betapa banyak orang yang nggak dikasih taufik itu hidupnya, waktunya habis ngurusin masalah yang kalau dia selesaikan dengan ilmu itu hanya dalam beberapa saat aja selesai. Tapi gara-gara dia nggak pakai ilmu udah muter-muter begitu. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Ada seseorang
konsultasi, kalau nggak salah beliau tuh punya masalah udah 6 tahun berkutat dengan masalah ini, terus bicara, lalu saya sampaikan keterangan kurang lebih 10 menit, lalu beliau kayak kebuka gitu, ya Allah Ustaz, ini yang jadi masalah selama ini poin ini yang saya butuhkan, ya Allah 6 tahun saya jungkir balik, ternyata masalah selesai kuncinya cuma 10 menit aja. Itulah ilmu. Tapi kan sesadar apa kita pentingnya ilmu? Orang ada belasan tahun hadapin masalah yang berulang-ulang. Kalau Allah kasih taufik dia untuk menyelesaikan dengan ilmu, hanya beberapa saat. Allah ta'ala misawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar tema saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua diberi ampunan oleh Allah. Amin rabbal alamin. Saya mau bertanya, sebelum itu saya ingin ingatkan, jangan lupa doakan ulama kita, jangan lupa doakan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita, doakan keluarga mereka, doakan orang-orang yang mereka kasihi, karena itu adab dalam ilmu. Ketika kita dapat ilmu dari Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama kita, doakan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi doakan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita dan doakan keluarga mereka, semoga Allah memberikan kebaikan dan karunia-Nya kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balas. Kita disuruh balas. Orang buat baik sama kita, kita harus balas. Itu perintah Nabi SAW. Kalau Anda belum mampu balas, doakan. Jadi kalau kita nggak balas, nggak doakan, apa coba? Jangan sampai kita menjadi hamba yang nggak bersyukur. Walaupun penanya nggak ke arah sana, tapi belum tahu mungkin. Tapi ini harus kita ingatkan terus. Jadi itu mentalitas, kalau orang berbuat baik gimana cara balas? Kalau bisa balas, tapi kalau belum bisa balas, doakan. Tapi kita lanjutkan. Saya baru dengar tausiah Ustadz mengenai pola-pola orang yang bermaksiat, dan saya mengalami sendiri pola itu. Allah buat gagal apa yang saya rencanakan untuk menikah dengannya, gagal tepat di depan mata saya. Saya pernah bermaksiat dengan dia, sudah mendekati zina, semuanya kecuali zina kemaluan, mohon maaf. Saya sudah bertobat dari beberapa bulan lalu, mengakui kalau saya berdosa dan tobat tidak akan ulangi lagi. Tapi sampai saat ini hati saya masih terpaut hati dengannya, dan saya tahu itu karena maksiat saya. Walaupun saya sudah coba zikir setiap saat sambil menangis dan sungguh-sungguh, tapi masih ada cinta dan masih ingin dengannya. Bagaimana agar diri ini lupa dan berharap lagi dan tidak berharap lagi dengan dia? Mohon advice-nya Ustadz. Kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan dan menerima qadar Allah dengan ikhlas dan bisa fokus lagi seperti semula. Terima kasih Ustaz Jazwayakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak istighfar kepada Allah, terus istighfar kepada Allah, lalu bangun cinta kepada Allah, dan banyak doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Minta rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta itu kalau ada yang lebih ia cintai, maka otomatis itu akan sedikit atau bahkan sama sekali melupakan hal yang sebelum. Apalagi kalau hal yang sebelumnya itu cinta kita cinta maksiat, dan cinta kita yang berikutnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah hilangkan rasanya. Allah hilangkan. Sehilang-hilangnya. Bahkan ada sebagian wanita bilang lupa, benar-benar lupa, dilupakan sama Allah. Kenapa? Karena dia mencintai Allah Tabaraka wa taala. Dan dia minta sama. Dan salah satu filosofi cinta kan itu. Lihat aja anak kecil, kalau dia mencintai sebuah mainan, lalu dikasih mainan baru, itu mainan lama bisa lupa. Padahal sebulan yang lalu, ya Allah, nangisnya minta ampun kalau terlambat ketemu tuh mainan. Atau ada yang minjem mainannya, sepupunya minjem mainannya, ngamuk dia. Begitu dapat mainan baru, itu mainannya dibawa kabur orang, santai aja. Nah, itu makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana kalau kita benar-benar mencintai Allah Tabaraka wa taala? Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim, para ulama beserta keluarga mereka. Begitu pula Ustadz beserta tim keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, ketika mendengar nasihat Ustadz tentang bagaimana ibadah-ibadah para salafus saleh lalu membandingkan dengan ibadah kita, saya sering merasa seolah tidak ada harapan sebab perbandingannya sangat jauh. Bagaimana sebaiknya kita memahami? Lalu bagaimana dengan kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang kalau tidak salah dikisahkan khatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam sehari? Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan hadis Nabi SAW yang melarang khatam Al-Quran di bawah 3 hari? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama,
kisah-kisah para ulama-ulama kita itu dibacakan, diterangkan oleh para ulama untuk membuat kita semangat, bukan menjatuhkan mental kita. Tapi kayaknya nggak ada harapan deh, itu keliru. Sebagaimana tadi kata yang kita bahas ketika membahas bagaimana upaya Al-Imam Muhammad bin Munkadir. Apa masih ingat nggak keterangan kita? Bahwa kita itu nggak diwajibkan, nggak dituntut untuk berada di level mereka. Tapi yang kita harus ambil adalah benang merahnya, wisdomnya gitu. Wisdomnya, ilmu yang kita ambil. Bahwa kita harus sungguh-sungguh, kita harus totalitas, kita harus habis-habisan. Dan yang capek bukan hanya kita. Kan kita kalau ketika kita berjuang kan kita kan letih, capek, pegel-pegel. Kita kan yang mbak. Yang pegel bukan hanya mbak. Yang capek bukan hanya mbak. Bahkan ada banyak orang lebih capek daripada mbak. Dan mereka jalan terus. Jadi nggak ada alasan mbak untuk berhenti. Itu poinnya. Bukan, aduh udah selesai deh. Itu salah kerangka berpikir. Tapi capek Ustadz. Iya, itu para ulama juga capek. Dan mereka lebih capek daripada kita. Tapi mereka tetap jalan. Dan mereka berhasil dengan taufik Allah. Dan sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian kok. Kita nggak disuruh kita nggak disuruh dan nggak diwajibkan harus di standarnya para ulama. Tapi kita diminta bertakwa semaksimal kemampuan kita. Kemampuan kita, bukan kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, bukan. Jangankan ulama, kita nggak dituntut harus sama dengan teman belajar kita yang mungkin lebih cepat, lebih pintar, hafalnya lebih bagus atau lebih tinggi. Enggak. Jadi diri Anda sendiri aja, jadi diri kita sendiri. Lalu kita maksimalkan apa yang Allah kasih kepada kita, itu poin. Allah Ta'ala bisa. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, itu diriwayatkan ketika beliau di Ramadan. Beliau di Ramadan 2 kali khatam per hari. Berarti dalam 1 bulan Ramadan beliau 60 kali khatam. 60 kali khatam. Dan di antara keterangan para ulama tentang masalah ini, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dan lain-lain bahwa Ramadan itu pengecualian. Di Ramadan silakan khatamkan sebanyak-banyak. Itu di antara keterangan para ulama. Karena yang 2 kali khatam per hari itu bukan hanya Imam Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah pun 2 kali dalam sehari di Ramadan. Diriwayatkan Utsman bin Affan sekali khatam di malam hari. Di malam hari sekali khatam. Bisa jadi di siang hari 2 kali khatam lagi. Jadi hadirin sekalian, itu menunjukkan bahwa Ramadan itu beda. Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Makanya banyak orang mengatakan khatamkan sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati seluruh ulama kita serta orang-orang yang mereka sayangi, dan Allah merahmati Ustadz beserta keluarga, juga seluruh umat muslim yang pun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Bismillah, semoga Allah izinkan pertanyaan saya diangkat dan Allah mudahkan Ustadz untuk bisa memberikan jawaban dan nasihat. Semoga Allah mudahkan. Ustadz, saya sedang merasa sangat kelelahan. Saya baru menyadari tiap kali saya melihat postingan dakwah yang terlintas. Tiap kali saya melihat postingan dakwah yang terlintas orang lain, entah si A, si B, si C. Padahal seharusnya saya tembakkan itu ke diri saya sendiri yang masih yang masih sangat banyak kekurangannya. Setelah mendengar perihal virus kesombongan yang Ustaz sampaikan, saya seperti disadarkan, itulah kenapa saya masih di sini saja. Ilmu tidak ada yang bermanfaat karena tempatnya sangat kotor. Saya lelah, sulit sekali rasanya untuk bangkit dari futur, dan saya tidak tahu gimana caranya lepas dari virus ini. Saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk bisa lepas dari virus ini. Bagaimana caranya supaya tiap saya melihat postingan dakwah itu saya tidak lagi terpikirkan orang lain. Mohon nasihat dan nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, ini langkah positif. Sadar itu langkah positif. Kata para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa langkah awal jadi orang baik itu dan langkah awal dari berubah itu sadar. Nah, itu. Dan sadar itu mahal. Kita punya seluruh perangkat, seluruh konsep, seluruh kurikulum, seluruh fasilitas. Masalahnya cuman kita nggak sadar, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita sadar dan kita nggak punya itu semua, dengan taufik Allah satu demi satu bisa kita upayakan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dan yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah. Dan mulailah langkah-langkah kecil. Ayunkan kaki kita menuju step pertama, langkah pertama. Lalu langkah kedua, langkah ketiga. Nanti insya Allah sabar aja, sabar.
Ini kan alangkah besar ini. Sadar. Ya udah habis itu banyak istighfar, banyak tobat. Lalu ikuti para ulama bahwa belajar itu untuk diri kita dulu, untuk mengislah diri kita. Terapkan itu. Lalu sebelum belajar minta tolong sama Allah. Jaga zikir pagi petang, jaga isti'anah billah. Lalu setelah kajian gimana cara ngamalin? Langsung berpikir itu. Sebelum kajian tuh doa sama Allah, jaga keikhlasan. Setelah kajian gimana cara ngamalin tadi materi? Kalau kita bermain simple seperti itu, insya Allah tanpa sadar kita akan banyak perubahan dan menghormati orang dan fokus pada diri. Setiap hari harus, dan terakhir setiap hari harus ada muhasabah. Setiap hari harus ada muhasabah. Harus ada waktu kita mengaudit diri kita, introspeksi diri. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.